Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Elok Resmi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3 akan menyampaikan tentang defense mekanisme atau mekanisme pertahanan yang pada mata kuliah teori dan teknik konseling. Mekanisme pertahanan ini pertama kali dijelaskan oleh Sigmund Freud dari teori psikoanalitiknya. Mekanisme ini melindungi pikiran sadar dari kontradiksi antara ID dan superego yang idealis, yang pada akhirnya berkontribusi pada homeostasis mental. Mekanisme pertahanan juga adalah respons psikologis bawah sadar yang melindungi orang dari perasaan cemas, ancaman terhadap harga diri, dan emosi negatif lainnya. Namun jika mekanisme ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, jika mereka menjadi maladaptif, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental atau kepribadian yang tidak sehat. Beberapa mekanisme pertahanan yang umum meliputi represi, yaitu menekankan pikiran atau perasaan yang tidak menyenangkan agar tidak mengonfrontasinya. Yang kedua yaitu sublimasi. Sublimasi menyalurkan emosi negatif ke dalam perilaku atau aktivitas yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga ada rasionalisasi, memberikan penjelasan logis atas perasaan atau perilaku yang tidak rasional. Yang terakhir ada agresi. Agresi ini mengekspresikan kemarahan atau permusuhan untuk melindungi diri dari ancaman yang dirasakan. Di sini juga ada putri dari Sigmund Freud, yaitu Anna Freud, yang memperluas teori ayahnya dengan menjelaskan 10 mekanisme pertahanan yang berbeda yang digunakan oleh ego. Nah, kali ini pertimbangkan apakah Anda menggunakannya dalam kehidupan Anda. Nah, yang pertama ada pemindahan, yaitu melampiaskan perasaan kepada orang lain. Contohnya, marah kepada atasan namun malah melampiaskannya kepada pasangan. Yang kedua ada penyangkalan. Penyangkalan ini menyangkal bahwa sesuatu itu ada. Contohnya menjadi korban kejahatan kekerasan namun menyangkal bahwa kejadian tersebut terjadi. Ada juga represi yang secara tidak sadar menyimpan informasi yang tidak menyenangkan dari pikiran sadar Anda. Contohnya dilecehkan saat kecil tetapi tidak mengingat pelecehan tersebut. Yang keempat ada penekanan. Secara sadar menyimpan informasi yang tidak menyenangkan dari pikiran sadar Anda. Nah, contohnya dilecehkan sebagai seorang anak tetapi memilih untuk melupakannya. Adapun sublimasi yaitu mengubah impuls yang tidak dapat diterima menjadi saluran keluar dalam yang lebih dapat diterima. Contohnya merasa kesal dengan pasangan Anda tetapi malah berjalan-jalan alih-alih untuk berkelahi. Ada juga proyeksi. Nah, proyeksi ini menugaskan perasaan atau kualitas Anda yang tidak dapat. Contohnya, merasa tertarik pada orang lain selain pasangan, lalu takut pasangan selingkuh. Nah, ada juga intelektualisasi, yaitu memikirkan hal-hal yang membuat stres secara klinis. Contohnya, kehilangan anggota keluarga dekat dan sibuk mengurus segala sesuatunya, alih-alih merasa sedih. Nah, ada rasionalisasi yang membenarkan perasaan atau perilaku yang tidak dapat diterima secara logika. Contohnya ditolak pinjaman rumah idamannya, lalu bilang itu hal yang baik karena rumah itu terlalu besar. Ada juga regresi, kembali ke perilaku sebelumnya. Contohnya yaitu memeluk boneka beruang saat Anda stres, seperti yang Anda lakukan saat masih kecil. Ada juga yang terakhir yaitu formasi reaksi, yang menggantikan dorongan yang tidak diinginkan dengan kebalikannya. Contohnya bersedih karena perpisahan yang baru saja terjadi, namun bersikap bahagia karenanya. Mekanisme pertahanan ini membantu menghadapi stres yang timbul karena adanya konflik antara keinginan dan realita. Adanya kecemasan yang cenderung dihindari oleh banyak orang dan dianggap sebagai sesuatu hal yang salah. Nah, itulah yang kemudian membangun mekanisme pertahanan yang secara tidak langsung telah kamu lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.